bisa seperti ini karena ada orang hebat juga di belakangnya. Iya, pasti dong. Yuk kita panggilkan ini dia, Astrid. Astridku ya. Astrid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kenalin ya, kenalin. Apa kabar? Cowok. Nancy. Oh, Nancy. Aduh tapi Mbak Astrid hebat loh. Apapun ya Gak ada pantas-pantasnya namanya. Nancy. Mbak Astrid sama Kang Uya nih bareng-bareng. Satu kepilih DPR RI, istrinya kepilih DPRD. Dan sama-sama mengarungi semuanya bareng-bareng terus. Sampai kemarin kejadian juga pasti kan nggak mudah buat seorang istri yang waduh. Kalau laki-laki pasti kan lebbe fighter. Yes. Kalau perempuan Tapi tidak dinonaktifkan kan? Tidak. nggak. Saya pasti aktif. Silakan duduk. Astrid, kita seneng loh akhirnya bisa melihat kembali bisa tersenyum, kembali rileks. Tapi kan kalau tadi udah ngobrol sama Kang Uya, Iya. kalau laki-laki pasti akan lebih tough. Tapi seorang istri gimana melihat keadaan Tadi cerita sampai besoknya udah ketemu takut orang kesana banyak kesini. lagi. Kalau aku pasti trauma, pasti takut pada saat itu. Iyalah. Tapi yang paling bikin aku sedih itu sih sebenarnya ke keluarga ya. Kalau di Uya mungkin gini loh rasanya pas kejadian itu kan sebenarnya rumah itu tuh kan yang menempati kan mamaku. Iya tadi kata cerita. Iya. Bukan cuma kita doang. Bukan hanya kita doang. Jadi aku malah berpikir kalau aku nih berpikirnya pada saat itu aku tuh udah ikhlas. Kejadian orang-orang datang itu aku langsung pegang tangan suamiku, aku langsung bilang gini, Yang kita ikhlas ya. Astagfirullahaladzim. Saat itu juga? Saat itu. Karena kita lihat videonya, video call kan, sama tim kita yang masih di sana. Pas Mas Uya masuk orang, nembus. Oh ya udah, ya kita bilang ikhlas aja. Kita berdua Aku matiin pegang tangan. video callnya. Nangis. Nggak mau lihat, ya udah biarin aja. Karena emang iya Irfan. Jadi setelah joget itu, kan saya nggak pernah ngomong apa-apa. Muncullah ribuan video-video lama saya. Dari 2021, 2022 joget TikTok itu sampai 2023 dimunculkan kembali oleh orang. Kompilasi jogetan Uya. Iya, tapi dikasih tulisan. Dikasih tulisan, gaji 3 juta kecil. Terus Gue abis si itu artis. gue sih artis. Itu juga yang bilang gue tuh artis itu wawancara bulan Januari. Dengan konteks yang berbeda. Terus ada videonya. Edit banyak fotonya di Iya, edit. videonya dikasih tulisan, biarin aja buat beli bensin aja 3 juta mah gak cukup. Dan orang percaya itu adalah video gue dan omongan gue, padahal cuma tulisan. Dan itu bisa dilihat di jejak digital di TikTok gue tuh di 2021, 2022, 2023 tanpa tulisan. Gitu. Jadi kan Uya tuh dari dulu kan merintis jadi artis. Membawa seniman-seniman juga untuk bekerja bersama. Terus melakukan sebuah kebaikan dengan podcastnya dan lain-lain. Kemudian sekarang masuk ke area politik. Nyesel nggak? Enggak. Enggak pernah nyesel. Gue gak pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidup gue. Toh kuliah gue juga sarjananya politik. Aku kuliah tuh sarjana politik UI. Dan emang di situ. Dan tujuan gue masuk politik juga, gue udah pernah bilang sama Raffi ya. Gue bukan mau cari duit. Bukan mau, alhamdulillah duit udah ada. Yang terjadi sama gue tuh kan kemarin 99% tuh adalah fitnah dan sesuatu yang diorkestrasi oleh kepentingan apa kita gak tahu. Gue tahu sih sebetulnya, cuman gue gak mungkin ngomong di sini. Jadi itu gue percaya selama kita melakukan hal yang baik, orang juga yang berpikir positif dan objektif akan melihat apa yang kita lakukan niatnya emang tulus. Emang yang gue lakukan ini bertahun-tahun ini emang untuk kemanusiaan. Karena hidup gue tuh udah mulai berubah sejak COVID. Sejak gue kena COVID, gue di rumah sakit 10 hari itu, disitulah titik balik hidup gue emang ingin bermanfaat dalam hidup. Dan ini mungkin orang ngelihatnya klise nih, peres nih gitu kan. Enggak, demi Allah emang begitu. Dan ibu gimana? Iya, kasihan ibu. Aduh. Mertua Astrid. Gimana? Akhirnya sekarang mesti tinggal di satu rumah adiknya. Pasti trauma banget ya. Ya. Tapi mamaku orangnya hebat. Kalau orang yang paling menguatkan aku itu mama. Karena aku tahu yang tinggal di situ kan mama. Banyak, Trit. Ya ada mama, ada papa, ada orang banyak. Aku tuh takutnya dia tuh down gitu kan. Aku malah mikir aku kasihan dia.
Tapi ternyata Dia dia yang menguatkan. nelpon aku, dia yang bilang, kakak, dia panggilkan Ito. Ito nggak usah sedih, harus kuat. Karena apa yang kamu lakukan sama Uya itu semua fitnah. Kamu kuat, kamu mama didik dari dulu sebagai perempuan yang kuat. Apa aku bilang, mama maafin ya, barang mama habis semua. Iya, Mama cuma bawa 4 baju. Surat-surat hilang. Surat hilang, surat mobil hilang. Jadi benar-benar nggak dibawa, nggak bawa apa-apa karena nggak kepikiran. Gak kepikiran. Kasihan. Jadi mama cuma bilang gitu, kuat. Aku cuma mikir pada saat itu, aduh mama pasti Iya, jauh nih. iya. Mama pasti jauh nih. Iya. Tapi ternyata ya yang hebat sebenarnya mama. Iya. Sampai bilang, kuat kakak itu harus kuat. Makanya aku sampai sekarang, sampai detik ini, ya kuat, harus kuat. Anak-anak dulu gimana? Anak dulu 3, nggak ketemu. Sampai sekarang, ya, jumlah tuh berapa sih? Yang hilang 23, Tadi lu rawat berapa? 40. Dan gue tahu kan, kucing-kucing lu tuh bukan kucing-kucing Iya, iya. biasa. Iya, iya. 23 hilang, 23 hilang, kembali 20. 20. 3 belum. 3 tidak ada kabar sampai sekarang. Dan tapi sekarang ada hadir ini. Oke. Siapa ini? Oke. Siapa ini? Oke. Oke. Okti. Oke. Okti. Ya. Ini. Satu. Lucu banget. Dia suka lari dia. Ini udah Sekarang dikenalin mulai sama ketakutan. ini belum? Sama siapa? Dulu nggak takut. Udah dikenalin sama Bobi Kertanegara belum? Dulu takut. Dulu nggak takut. Setelah Aduh, kejadian itu dia lucu parno banget. Penakut banget. Sekarang tuh. Sayangnya dia. Ini yang hilang, salah satu yang hilang. Iya, oke. Sebentar, tadi Asik cerita Ya. karakter si Oke. Oki Ya. berubah ya? Ya tadinya manja banget sekarang jadi mungkin tapi ini udah mendingan sih. Iya. Udah Langsung kita hipnotis. Kalian semua masih kalah. minta makan. Masih kalah sama Nagita piaranya buaya. Oke kalau gitu ini eksklusif hari ini, nanti masih terus ngobrol sama Kang Uya. Dan sesaat lagi kita akan live report dari rumahnya. Beneran? seorang Oh, Uya serius? Kuya. Ya, ini Kondisi eksklusif. terkini? Kondisi Kalau kalian nggak tahu, wah bahaya nih. Siapa yang dirasa? FBP Horror Pagi. Terima kasih sudah mencurahkan rasa cinta kamu ke aku. Tiap pagi paling seneng dengar kamu selalu teriak, Uya sayang Atit. Ya. Tahu nggak, itu bikin hati aku selalu berbunga-bunga. Saya nggak usah khawatir dan ragu. Aku akan selalu ada di samping kamu, melewati hari suka maupun duka. Tapi lu, waktu itu ya sempet rumah tangga kan sempet gojang-ganjing. Astagfirullahaladzim. gitu. Tapi justru anak kedua ini kan langsung Karena kan anak perempuan kedua. Biasa kalau bandel tuh bandel. Lu dong yang bandel. Ya, bukan rahasia lu.